Kami tidak akan berhenti menyembah Engkau Tuhan. We give you praise. Amen. Kami hanya ingin tinggikan Engkau, Tuhan. Kami hanya mau bilang terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan cinta-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Kami ingin bernyanyi buat Engkau. We just want to worship you, Lord, forever and ever, Lord. We give you praise. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi Kau ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
setiap musim kami akan terus bersuka Tuhan. Di setiap lembaran hidup kami, You are there Lord. Engkau di sana Tuhan. That's enough, cukup buat kami. We just want to say Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. We give you praise. We give you praise Lord. Thank you. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku takkan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku hidup. Yesus, Bapa, selama ku hidup. Pegang tangan kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai kami.
Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat banget, yang selalu ada buat kami, yang selalu menyertai kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. In Jesus' mighty name, you are here and we honor you, we welcome you, we lift your name on high. Kau di tempat ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada mujizat, ada kebaikan Tuhan yang tercurah. Boleh dengar sorak-sorai dari 27 APL Tower. Give to the Lord, hallelujah. Kembali Bapak Ibu Saudara, satu kehormatan Bapak Ibu sedang liburan ya sebenarnya, tapi boleh bersama-sama di tempat ini untuk kita beribadah dan menyembah Tuhan. Tuhan begitu baik dan luar biasa baik. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan, lagu Alasanku Hidup. Lagu itu saya tulis ketika dokter vonis tidak ada harapan. That's why the song called You Are the Reason. Kalau saya tidak menemukan alasan, ketika dokter katakan tidak mungkin, saya bisa menemukan alasan. Kita bisa punya alasan di dalam Tuhan. You are the reason, you are the only one. Ada satu lagu yang baru. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku.
percaya Engkau Tuhan benteng hidupku ya. Bapak Ibu, berturut-turut teman-teman worship team kami mengalami kecelakaan. Pertama Pak Denny, tapi beliau nggak bisa hadir. Dia saraf kejepit ya, salah ini. Kemudian Pak Jimmy pulang dari sini, ditabrak. Kemudian Sister Della yang di ujung boleh lihat, dia baru Senin kemarin patah tangan. Kami melayani di GSJS Surabaya, selesai semua acara, jatuh di ada panggung gelap, patah tangan, operasi hari Senin. Hari Sabtu sudah main, sudah melayani, ini melayani juga. Saudara, Pak Jimmy kena dada sampai gak bisa napas. Begitu teks di grup ditanya, Pak Grady nanya, aduh gak bisa ini dong, gak bisa pakai saksofon dong. Langsung ngejawab, padahal itu masih sesek dan luka-luka. Dia bilang, oh bisa tiup, dan selasanya langsung pelayanan. Yesus tidak pernah berubah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Even in the darkest night, di lembah yang dalam. Tadi kami share di belakang, bahwa kadang-kadang ketika badai datang, ada dua pilihan. Kita glorifikasi masalah itu, kita tinggikan masalah itu, atau kita tinggikan Tuhan dan Dia turun tangan. Ada dua respon. Sister Della, Ibu Della pun ketika patah tangan, papanya barusan juga patah di tulang belakang. Jadi biasanya ngurus papanya, jadi kan tidak bisa. Saya juga ketika lagi ngurus Sister Della di Surabaya, kita balik ke Jakarta. Mama saya lagi dioperasi, masih hari ini juga masih dioperasi tadi. Tetapi saya percaya Tuhan yang luar biasa, bekerja dahsyat. Saya dengar mami saya sudah ngobrol, sudah bercanda. Yesus tidak pernah berdusta. Dia bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Karena saya percaya Daud bilang, even though ketika aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, Daud bilang, you are there. Yesus ada di sana dan Dia tidak akan takut. Kalau kita berjalan di tengah kesulitan dan tidak ada Tuhan di sana, kita bisa menjadi takut. Kita bisa menjadi gemetar. Hari ini saya share firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat ke-35. Ayat ke-38 dan 39. Kalau Bapak Ibu senang judul, bagaimana kita undur atau maju. Alkitab mencatat dengan jelas. Kitab Ibrani itu adalah kitab yang mengisahkan kehidupan iman Kristen dari orang-orang Kristen, orang Yahudi maupun orang Ibrani. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, undur, my soul. Jadi dia bilang my soul. My soul itu artinya keinginan hatiku. Dia katakan have no pleasure in him. Saudara, tapi ayat ini dicatat dalam bahasa, kalau dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa yodoke. Ini bukan bahasa Manado ya. Jadi yodoke itu artinya tidak senang atau tidak suka.
Tapi ayat ini dicatat, dikatakan kalimat tidak berkenan. Kalau tidak suka berarti memang Tuhan tidak suka. Tapi ternyata kata mengundurkan diri ini dicatat hupostelo. Boleh katakan bersama dengan saya, hupostelo. 3, 2, 1. Dicatat artinya bukan mengundurkan diri, tetapi lebih kepada kecewa, menarik diri, withdrawal. Bapak Ibu kalau tarik uang, tarik, withdrawal. Atau memakai, jadi ini intinya bukan tentang Tuhan tidak suka kalau orang mengundurkan diri. Tetapi tentang bagaimana bukan orang yang kemudian melakukan kejahatan dan yang lain. Tapi berbicara tentang huposteo, itu tentang orang yang kecewa dengan Tuhan. Orang yang kecewa dengan keadaan. Orang yang menarik diri dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini tidak dicatat tentang murtad. Bukan soal itu, karena murtad itu berbicara tentang apostasia. Jadi orang yang murtad, tapi dicatat ini huposteo, orang yang kecewa atau mengundurkan diri, withdrawal, menarik dari keadaan yang sebelumnya. Dia katakan Tuhan tidak menyukainya. Saudara, orang mengundurkan diri, salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya bilang seperti apa? Let down atau kecewa. Atau lower, dia mengurangi. Ataupun tadi withdraw, artinya mengundurkan diri atau meninggalkan sesuatu yang sudah dilakukan. Berapa di antara kita? Mungkin kita tetap Kristen. Mungkin kita tetap anak Tuhan. Tapi kita perlu ngecek kembali, kita ini masih setia kayak dulu atau tidak. Benar Bapak Ibu? Seperti saya share teman-teman, kalau bukan Tuhan, gak mungkin mereka mau sacrifice untuk tetap melayani. Dokter Surabaya bilang 3-6 bulan bahkan tidak bisa kegiatan. Dokter rumah sakit yang pertama. Rumah sakit yang kedua dia bilang boleh, tetapi mungkin baru bisa pulih ya 1,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi saudara, Senin dioperasi. Tapi kemudian hari Sabtu sudah mulai bisa kegiatan. Ada satu lagu. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Dia pasti tolong. Bahkan Kau menolongku Bapa, Kau batu karangku. Yesus
Jangan kecewa. In every season. Orang bisa menjadi kecewa, bisa. Kadang kita kecewa dengan hal-hal yang kecil. Betul. Hal-hal yang sepele. Kadang kita kepleset cuma dengan kulit pisang doang. Bapak Ibu, betul. Dan kita sudah merespon. Aku kecewa dengan Tuhan. Aku berhenti mengikut Tuhan. Tuhan bilang hatinya terluka. Ketika kita huposteo, kecewa, menarik diri. Apa ukurannya Bapak Ibu? Mungkin kita bisa flashback. Dulu kita ikut Tuhan seperti apa? Kita mencintai Tuhan seperti apa? Anda kejar Tuhan seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa ingat the first time. Waktu-waktu pertama ketika engkau mengalami cinta mula-mula. Kemana aja Bapak Ibu kita akan pergi. Kita akan kejar Tuhan. Baca Alkitab gak berhenti, nyembah Tuhan. Melayani apa aja. You can do it. Dengan cara yang all out. Dan kalau hari ini, apa yang membuat kita menarik diri? Undur dikit aja, withdrawal. Dikatakan huposteo. Anda tidak seperti yang hari ini saja. Atau standar yang sebelumnya Anda cinta Tuhan luar biasa. Itu sudah dikatakan. Kita mengundurkan diri dan Tuhan tidak berkenan. Artinya bukan Tuhan tidak suka dan marah. Tapi ada sesuatu yang dia rasa hilang. Betul. Ketika anak-anak saya mereka pindah ke luar negeri. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, dan ada juga yang bekerja tapi di Jakarta. Tersisa anak saya, Kid, yang main gitar. Rasanya banyak yang hilang, Bapak Ibu. Bisa lewat video call, but there is something missing, beda. Sebab itu saya excited jika Tuhan berkenan, Bapak Ibu mohon doa. Anak saya Karen, dia kemungkinan akan pulang ke Indonesia. Kemungkinan jika Tuhan berkenan for good ya. Untuk seterusnya dia bilang, Mam, dia mungkin ada calling dari Tuhan. Untuk balik karena sudah cukup lama juga di Amerika. Saya excited. Jadi kita bisa nyembah bareng. Dan seorang ibu yang kangen bertahun-tahun. Saudara, itu ada yang kosong. Anak-anak yang lain gak bareng karena kesibukan, beda tempat. There's something missing, right? Ada yang beda. Bapak Ibu, Tuhan itu mencintai kita luar biasa. Jadi ketika dia lihat anaknya, kok ada yang berbeda. Dulunya luar biasa. Dulunya cinta Tuhan gak pamrih. Dulunya melayani Tuhan. Dulunya berdoa, baca firman. Boro-boro itu mau apa aja diterjang. Tapi kemudian there's something change. Ada yang berubah. Ketika ada kesulitan, ketika nyaman, ketika semua aman, tidak ada masalah. Kemudian kita ada di titik-titik yang kita gak perlu Tuhan pun, I'm okay. Pasti kita cuma datang ibadah setor muka, that's enough. Tapi Tuhan menginginkan kita yang dulu, yang melayani Tuhan gak hitung-hitungan, yang all out, yang berani berkorban, punya waktu untuk beribadah, punya waktu untuk menyembah, baca firman, berdoa di rumah, mengutamakan Tuhan. Dia kangen Anda dan saya yang dulu. Yang setuju boleh katakan amin. Dia kangen Anda yang dulu, yang kejar dia, cinta dia, falling in love with him. Sehingga dia katakan bahwa orang yang tidak kecewa, huposteo, Anda akan dikenan oleh Tuhan. Anda akan diberikan favor. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan, mengizinkan masa-masa tidak baik. Dia hanya pengen Anda yang dulu, pengen saya yang dulu. Dulu saya kalau berlutut sepanjang malam,
kemudian Tuhan kembalikan. Tuhan ingatkan terus kepada kasih yang tidak ada orang bisa memilih untuk saya. Saya harus memilih untuk maju. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu mungkin pernah ingat sebuah lagu, It Is Well. Lagu itu ditulis oleh seorang pengusaha yang terkenal. Tapi kemudian dia mengalami kebakaran yang hebat bisnisnya. Dia kehilangan anaknya juga. Kemudian dia bilang kepada istrinya, kita liburan dulu ya. Karena baru kehilangan. Tapi kalau kita liburan nanti kita ikut KKR. DL Modi, salah satu hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saudara, istrinya disuruh pergi duluan dengan anak-anaknya yang masih kecil. Bapak Ibu tahu, mereka naik kapal menyeberang untuk berlibur. Dia bilang, saya ada bisnis, saya nanti nyusul. Ini keluarga yang mencintai Tuhan. Dan ketika suatu waktu dapat telegram, dapat kabar, ada tulisan, saved alone dari istrinya. Dia bilang, saya selamat tapi sendiri. Ternyata kapalnya nabrak. Istrinya meninggal, anak-anaknya yang kecil-kecil tidak tertolong ada di dasar laut. Can you imagine? It's not easy. Dia kemudian mendatangi tempat di mana kapal itu tenggelam. Di anjungan itu, dia menulis sebuah lagu untuk Tuhan. Dia bilang, It is well. Jiwaku akan tenang. Jiwaku akan baik-baik saja. Bapak Ibu, it's not easy. Horatio Spafford, dia selamat sendiri karena tidak ada di sana. Dia tulis lagu, It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is with my soul. It is well, it is well with my soul. Dia bilang jiwaku akan baik-baik, I am okay. Bapak Ibu, berapa di antara saudara kadang-kadang yang menjatuhkan Anda, melemahkan Anda, mengecewakan Anda bukan badai yang besar. Kadang cuma omongan orang. Betul. The real life. Kadang cuman kesulitan-kesulitan yang gak berhenti. Padahal Tuhan membuat mujizat di sana. Setuju, boleh katakan amin. Kalau saya berhenti di penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau gereja ini tutup ketika 3 tahun lebih tidak bisa ibadah. Hari ini tidak ada. Di Apel Tower hari Selasa dan hari Minggu nanti di tempat yang baru yang sedang persiapan renovasi, yang Tuhan kasih mujizat setelah 3 tahun tidak ada ibadah. Secara manusia down. Suami saya kadang ketemu orang teman, waduh ini gembala yang hilang, bukan domba yang hilang.
nancep, mablek. Aduh, berdarah saya. Karena kalau domba hilang kan memang ya di mana-mana ada ya. Ini gembala yang hilang. Arti karena 3 tahun kita tidak bisa apa-apa. Kalau penderitaan membuat kita berhenti, kita undur, withdrawal. Anda dan saya tidak akan pernah melihat tangan Allah bekerja last minute. Setuju, boleh katakan amin. Kau yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena saya percaya Tuhan masih bekerja. Dia katakan orangku yang benar itu akan hidup oleh iman. Iman itu adalah yang Anda belum lihat dengan mata jasmani, tapi Anda percaya. Iman itu dalam Ibrani 11 bilang, hari ini keyakinan Anda dan saya, dan engkau pasti melihat pertolongan Tuhan. Yang setuju boleh kau beri tepuk tangan yang terbaik dimanapun Anda berada. Apa yang membuat kita undur? Apa yang membuat Anda kecewa berhenti sampai malam hari ini? Apa yang membuat Anda berhenti untuk maju? Biarkan itu kita tinggalkan, lepaskan, dan bangun kembali. Berjalan maju bersama dengan Yesus. Firman Allah berkata, kalau Tuhan berkenan, engkau akan melihat jalan-jalan yang sulit. Dia open doors. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita lakukan? Alkitab mencatat dengan jelas, kita perlu tinggal di dalam Dia. Ada satu firman Tuhan yang berkata dalam kitab Yohanes, yang perlu kita lakukan salah satunya, Yohanes 5 ayat 4. Tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Jadi bukan hanya kita tinggal di dalam Tuhan, tapi firman Allah itu harus stay. Bagaimana dia tinggal? Kita mesti praktek. Setuju boleh katakan amin. Contohnya ketika engkau dikecewakan, you have to forgive. Amin. That's called kita tinggal di dalam firman-Nya. Di situ ada perkenanan berkat Tuhan yang melimpah. Setuju boleh katakan amin. Karena janji Tuhan bilang seperti itu. Ketika tidak ada jalan, maju. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih kok selalu mujizat, mujizat, mujizat? Dan banyak yang bertanya, enggak perlu sebenarnya. Ngapain sih orang didoain? Ngapain sih orang sampai angkat tangan nyembah Tuhan, nangis-nangis? Saudara, orang beda-beda ya. Ada orang yang memang enggak percaya akan hal itu. Sampai suatu waktu ketika mereka mengalami kesulitan, baru mereka dengan bercucuran air mata mengangkat tangan kepada Tuhan. Lord, give me your strength. Sebab itu kekristenan bukan karena kita tahu Yesus, but experience, alami Tuhan every day. Kenapa saya percaya mujizat masih terjadi? Alkitab mencatat. Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya dicatat. Tuhan berjalan dan Dia buat mujizat. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada banyak orang yang mereka tidak percaya Tuhan. Dan kadang Tuhan harus show up. Dia harus nyatakan kuasanya. Dan orang kebuka mata dan lihat, yes, ada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang saya ketemu orang-orang bahkan dia bukan Kristen. Kemudian dia divonis cancer. Dan kemudian dia minta didoakan. Dan orang ini mengalami mujizat. Dia berlutut terima Yesus, saudara. Kenapa? Karena mereka lihat bahwa yes, ada Tuhan. Masih ada mujizat. Yang percaya boleh katakan amin. Ada banyak pengajaran hari ini. Maaf kalau saya harus sampaikan. Ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa gak apa-apa. Anda stay. Tinggal dalam dosa is okay. Karena dosa kita hari ini, besok, dan and the next. Sampai Tuhan datang. Tuhan sudah ampuni. Alkitab mencatat. Mungkin next saya akan bahas, share. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kalau Yudas, dia tidak diampuni.
Maksud saya kenapa dia sampai bunuh diri? Kalau Tuhan, dosa kita sampai kapanpun memang sudah selesai. It is finished. Bahasa aslinya, efek dari pengampunan itu hari ini, esok, sampai selamanya. Tapi Alkitab mencatat Paulus bilang, we have to work for our salvation. Kita harus menghargai. Sebab itu kenapa kita nyembah Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan, kita ingin mengalami Tuhan, kita ingin datang kepada Tuhan berterima kasih. Dan Alkitab mencatat there is a power behind the worship. Setuju boleh katakan amin. Itu janji Tuhan. Ada orang kata, oh gak perlu buat apa. Capek-capek ikut Tuhan berkorban, nangis-nangis gak jelas. Setelah mereka adalah orang yang belum pernah mengalami kejepit dalam kesulitan dan tidak ada orang yang menolong. Bapak Ibu, ada orang-orang di desa yang mereka tidak bisa berobat karena tidak ada uang. Mereka cinta Tuhan. Sebab itu mujizat masih bisa terjadi. Karena ada banyak orang yang membutuhkan. Setuju boleh katakan amin. Tapi yang saya selalu ingat Pastor David, Gembala Sidang selalu katakan kita tidak kejar mujizat. Setuju boleh katakan amin. Mujizat kejar kita. Karena dia adalah pembuat mujizat. Kita tidak tinggal hanya kejar mujizat, tapi kita mengikut Tuhan sang pembuat. Dan berkat kebajikan kemurahan menyertai orang percaya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu saya percaya, jangan undur. Boleh katakan kiri kanan, senggol dikit gak apa-apa. Lihat kiri kanan, katakan jangan undur. Colek dikit bilang, jangan kecewa. Karena orang yang undur, orang yang kecewa, hiposteo, Anda tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi Alkitab mencatat Ibrani 10 ayat 39 bahwa orangku yang benar, Anda dan saya adalah orang-orang yang maju, yang tidak undur, yang mengasihi Tuhan, yang mengalami Dia, yang tinggal dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal dalam kita, yang falling in love again, mencintai Tuhan lebih, dan lebih lagi. Bahkan ketika mujizat belum terjadi atau bahkan tidak terjadi, Yesus tetap pilihan yang paling terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya udah dengan segala hormat kita bangkit berdiri. Pastor Dave boleh bersama dengan kami di tempat. Yesus kau Tuhan perlindungan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Engkau yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi kita yang seringkali meninggalkan Dia. Maka itu ketika kita meninggalkan Dia, maka itu seringkali kita kecewa. Tapi kalau kita selalu tinggal bersama Dia, sekalipun badai sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, kita akan memperoleh kekuatan. Di situ kita akan melihat bahwa bersama Tuhan kita akan melihat dan mengalami mujizat yang ajaib. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mujizat itu masih ada. Amin. Dan mujizat itu tetap masih ada. Amin. Karena Dia Tuhan sang pembuat mujizat. Amin. Ketika kita datang malam hari ini, kita menyembah Dia, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Seringkali saya selalu katakan, disitulah engkau sedang menyentuh hatinya Tuhan. Dia gak akan tahan melihat saudara. Dia akan menolong, dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan, dia akan melakukan perbuatan yang ajaib, bahkan mujizat yang akan dia lakukan malam ini. Ketika kita dengan kerinduan hati, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya, kita merendahkan hati, kita katakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidupku. Engkau berdaulat atas keluargaku, atas usahaku, atas pekerjaanku, atas masa depanku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong. Engkau akan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan Tuhan akan membuka, saudaraku, 1000 pintu. Tuhan akan membuka jalan ketika satu pintu tertutup. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu. Arahkan hatimu tertuju hanya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menolong saudara. Yang Tuhan hari ini lihat hati kita. Hati yang merindukan Dia. Hati yang mencintai Dia. Apapun keadaan yang kita alami, kita akan selalu katakan, aku mengasihi Kau. Aku mau mencintai Kau. Apapun keadaanku hari ini, aku tetap mencintai Kau. Sekalipun hari ini doaku belum Tuhan Engkau jawab, aku tetap mau mencintai, mengasihi Engkau. Aku tetap akan menyembah-Mu. Ketika hatimu mengutamakan Tuhan, disitulah Tuhan akan berperkara. Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dia akan membebaskan, menolong saudara, memulihkan, bahkan surahkan kagum. Malam hari ini, kalau engkau orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, izinkan kami berdoa buat saudara. Saudara bisa maju ke depan, kami akan berdoa. Kita akan doa sepakat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang ingin didoakan, saudara bisa maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Silakan yang wanita di sebelah kiri, pria di sebelah kanan. Tetap kita menyembah Tuhan. Percayalah malam ini Tuhan sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Dan mari kita bersama-sama. Tuhan masih bekerja. Biarkan Dia yang menjamah menolong. Bekerja, masih ada mujizat. Lewati lembah Tauban, Ibu Indri, Pak Alfons, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Dia pasti buka jalan. Tanganmu menopangku meski lewati lembah Tauban badai menentang. Hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Kami berdoa, kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Amin. In Jesus mighty name. Yes, I pray. Aku berdoa, selalu ada harapan. Dia tidak pernah meninggalkan. Orang boleh meninggalkan, tetapi tidak dengan Tuhan. I pray. Ketika tidak ada harapan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Aku berdoa, ada kekuatan yang baru, engkau akan maju dan melihat pembelaan Tuhan. Jangan harapkan pembelaan dari manusia, engkau bisa kecewa. Harapkan Tuhan. Seruanmu akan menjamah hati Tuhan, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat.
Dan kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, nanti para usher akan bawa kantong-kantong persembahan. Dan Bapak Ibu Saudaraku bisa memberikan persembahannya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, juga nanti di sini ada QR, ada nomor rekening gereja yang tertera. Bapak Ibu Saudaraku tadi barangkali sudah menerima kertas kecil, situ ada QR, ada juga Saudaraku nomor rekening. Bapak Ibu Saudaraku bisa juga mentransferkan ke rekening gereja ya. Karena juga Revival Worship Church sedang mempersiapkan tempat, ya puji Tuhan kita dapatkan tempat di lantai 36 di APL ini. Dan dalam untuk persiapan untuk renovasi dan ada banyak kebutuhan yang sedang dipersiapkan. Dan ini Bapak Ibu Saudara sudah bisa melihat, dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menabur, memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Berikan Saudaraku, saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudaraku tabur tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah. Mari kita memberi sambil kita memuji Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia. Boleh sama-sama. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Tak pernah padamu, Yesusku, Kau segalanya. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tak pernah selalu nyata. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau lakukan atas setiap kami. Terima kasih untuk mujizat-Mu
Tuhan yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya bisa terima mujizat. Kami terima Tuhan kemenangan. Kami terima Tuhan kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami percaya perlindungan. Bahkan setiap doa-doa umat-Mu, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah melakukan hal yang ajaib, lebih dahsyat, lebih luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, biarlah kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai